Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Wulandari dari Prodi Ekonomi Islam kelas A dengan NIM B10611911037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saham Bank BTPN Syariah Tbk. Dalam sejarahnya, Bank BTPN Syariah bergerak di bidang perbankan syariah yang berprinsip dengan syariah yang termasuk dalam ke-12 pada 14 Juli 2014 di Indonesia dan merupakan bank syariah kedua yang listing di Bursa Efek Syariah. Perusahaan ini awalnya bernama PT Bank Sahabat Purbadanarta pada tanggal 7 Maret 1991 di Semarang. Kemudian 2009 menjadi Bank Sahabat Purbadanarta yang merupakan bank umum non-devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk pada 20 Januari 2014. Bank ini termasuk anak perusahaan dari PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Kemudian dikonversikan menjadi BTPN Syariah sesuai dengan OJK pada tanggal 22 Mei 2014. Selanjutnya yaitu Bank BTPS melakukan IPO pada tanggal 25 April 2018 setelah mendapatkan pernyataan dari OJK dengan menawarkan 770.370.000 sahamnya kepada masyarakat dengan nominal yaitu 975 lembar saham. Pada tanggal 8 Mei 2018, BTPS mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia senilai 975 per lembar. Saham BTPS melonjak drastis sejak IPO pada tahun 2018 lalu. 6 bulan pasca listing di BEI, yaitu pada bulan November 2018, harga saham BTPS sudah naik yaitu 320%, sehingga sebagai investor BPS yang membeli saham pada saat IPO hingga tahun 2019, keuntungannya lebih dari 300%. Adapun keterangan di dalam tabel yaitu tanggal IPO, saham penawaran dan saham pendirinya, serta total saham yang terdaftar. Dan untuk persentasenya yaitu 10%. Dengan harganya yang penawarannya 975, IDR dan dana terkumpulnya, serta Biro Administrasi Efeknya yaitu PT Datino Tricom dan penjamin emisi utamanya yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, serta papan pencatatannya yaitu MAIN. Selanjutnya untuk daftar pemegang saham yaitu ada 3. Yang pertama adalah PT Bank BTPN Tbk, di mana presentasinya yaitu 70%, dan masyarakat yaitu 29,97%, serta saham treasury yaitu 0,03%. Adapun dalam pemegang saham pengendali terakhir yaitu Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Dalam manajemen BTPN Syariah terdapat presiden komisaris yaitu Kemal Aziz Tambol, serta presiden direkturnya yaitu Hadi Wibowo. Dalam usaha BTPN terbagi menjadi 2 bidang yaitu funding atau simpanan, yaitu seperti tempat tabungan, tempat deposito, tabungan platinum, tabungan rencana, rekening tabungan, jemaah haji, tempat giro, tempat tabungan syariah, serta yang terakhir yaitu tabungan syariah agen. Yang selanjutnya yaitu finansial atau pembiayaan yang terdiri dari tempat pembiayaan syariah, kelompok, tempat pembiayaan modal kerja syariah. Dalam pergerakan sahamnya, dalam hitungan per 6 bulan terakhir masih berada pada harga 4.200. Lalu pada bulan Desember selanjutnya untuk dalam bulan Aprilnya menurun menjadi 3.400. Kemudian pada bulan Mei mengalami penurunan yaitu menjadi 3.240. Sehingga mengalami pergerakan yang turun dan juga naik. Jadi dinamis. Dan untuk dividennya tahun 2020 yaitu 3.300 dan pada tahun 2019 yaitu 4.500.
Di dalam risiko bisnis di Bank BTP Syariah yaitu terdapat risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko reputasi, serta risiko imbal hasil, dan yang terakhir risiko investasi. Namun dalam prospeknya, yaitu BTPN meningkatkan taraf hidup nasabah keluarga prasejahtera dalam menyediakan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, di mana Bank BTP Syariah adalah satu-satunya bank yang 100% nasabahnya pembiayaannya adalah perempuan. Dengan begitu, BTPN Syariah pun berkomitmen untuk mengembangkan 23 juta perempuan prasejahtera produktif demi kemajuan UMKM nasional, dan saat ini memiliki 20.000 nasabah sejahtera yang menyimpan dananya. Selanjutnya dalam analisis saya, yaitu dalam Bank BTPN Syariah, TBK cocok digunakan untuk investasi jangka panjang namun tidak untuk jangka pendek, sehingga disarankan untuk investor mengakumulasi beli saham BTPS dengan target harga jangka panjang yaitu Rp4.070. Dan bank ini sangat cocok untuk kaum muslim yang ingin terhindar dari riba dikarenakan menggunakan prinsip syariah yang dijalankan prosedurnya sesuai perbankannya. Dan bagi pemula sangat cocok untuk mengkoleksi harga sahamnya karena tergolong murah. Dan dalam emiten BTPN Syariah memiliki kinerja yang baik sesuai data pada tanggal 20 Februari 2021 bahwa saham BTPS memiliki per 34,52 kali dan PBF 5,02 kali, di mana rasio tersebut cukup tinggi. Sehingga buat investor yang tertarik membeli saham di sektor perbankan, pastikan dahulu fundamentalnya dalam kondisi baik. Bila kinerja keuangan baik, maka investor tersebut bisa membeli sedikit demi sedikit, ya lalu melihat perkembangannya. Namun sayangnya dalam harga sahamnya pada akhir bulan April sampai awal bulan Mei mengalami penurunan harga, yang dimana untuk bagi orang yang ingin berinvestasi itu kita harus melihat ke depannya lagi untuk ke jangka panjang atau ke jangka pendeknya. Jika memang untuk jangka panjang sangat direkomendasikan, namun untuk kalau jangka pendek lebih baik tidak. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.